Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari Farmasi semester 4. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul GCMS untuk memenuhi persyaratan tugas dari dosen pengampu Ibu Sani, yaitu kimia analisis 2. Baik, lanjut saya di sini mengambil jurnal yang berjudul tentang analisa degradasi kandungan senyawa asam spine bleaching earth menggunakan bakteri lipolitik atau Bacillus cereus dengan metode gas kromatogram mass spectrophotometer atau GCMS. Next, selanjutnya yaitu ada pengolahan crude palm oil CPO menjadi minyak goreng melalui beberapa tahapan. Pada tahap permurnian dihasilkan di limbah padat yaitu spine bleaching earth atau SBE. SBE yang dibuang langsung ke lingkungan berpotensi mencemari lingkungan dikarenakan dalam limbah SBE tergantung residu minyak yang sifatnya mudah teroksidasi dan terbakar. SBE harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu cara untuk mengolah limbah SBE adalah dengan bioremediasi. Bioremediasi merupakan metode membersihkan lingkungan dari bahan pencemar dengan menggunakan agen biologis seperti bakteri, jamur, dan lain-lain. Nah, di sini ada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2017 hingga bulan September 2017. Sampel limbah SBE diambil langsung dari cerobong pembuangan dalam proses pembersihan CPO. Isolat bakteri yang digunakan adalah Bacillus cereus. Aplikasi volume inokulum Bacillus cereus pada bioreaktor dilakukan dengan rancangan acak lengkap dengan 6 paraf perlakuan, yaitu 0, 25 mili, 50 mili, 75 mili, 100 mili, dan 125 mili Kg-1. Masing-masing diaplikasikan pada 2 kg limbah SBE. Setiap level pengolahan diulang 3 kali. Total ada 18 unit percobaan. Bak plastik digunakan sebagai bioreaktor. Setelah selesai proses bioremediasi, diambil sampel sebanyak 25 gram pada masing-masing perlakuan mewakili, yaitu perlakuan 0, 50, 75 kg min 1 mili kg min 1. Sampel ini kemudian dianalisis di laboratorium kimia organik jurusan kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Secara garis besarnya cara kerja dalam menganalisis sampel SBE dengan alat GCMS adalah sebagai berikut. Jadi di sini dianalisisnya itu di Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini ada cara kerjanya, yaitu 25 mg sampel SBE diekstrak menggunakan metanol heksan 1:125 ml diaduk selama 4 jam dan disonikasi selama 60 menit. Kemudian dicentrifuge untuk memisahkan padatan dari larutan. Larutan yang didapat dipisahkan kembali dan diambil lapisan organiknya, kemudian diuapkan sampai volume 2 mili. Ambil 200 UL larutan dan ditambah BF3 MET 500, kemudian direflux selama 60 menit pada suhu 60 derajat Celcius dengan pengadukan. Campuran yang didapat diekstrak dengan heksan, diambil lapisan organiknya dan diuapkan. Hasil penguapan tersebut dimasukkan ke dalam alat GCMS. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan pada jurnal yang saya ambil. Kromatografi gas dilakukan dengan menggunakan alat GC jenis QP2010S maju dengan detektor FID dan suhu 300 derajat Celcius. Kolom BC adalah kapiler kaca panjang 30 m dan diameter 0,25 mm dengan tekanan 15,0 kPa dan aliran kolom 0,56 mili per menit. Sedangkan gas pembawa sampel yang akan dianalisis yaitu helium. Identifikasi senyawa yang terkandung dalam limbah SBE dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa dalam limbah yang tidak diinokulasi bakteri Bacillus cereus dan limbah yang diinokulasi bakteri Bacillus cereus dan dianggap sebagai perlakuan terbaik dalam proses degradasi. Hasil kromatogram gas analisis GCMS limbah SBE pada perlakuan yang tidak diinokulasi dan perlakuan yang diinokulasi bakteri Bacillus cereus disajikan dalam gambar 3 dan 4. Nah, di sini ada gambar 3 dan 4, kromatografi perlakuan tanpa inokulasi. Jadi perlakuan yang di atas itu 0 mili kg min 1, yang di bawah itu 50 mili kg min 1. Nah, di sini hasilnya juga. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa senyawa yang terdapat pada limbah SBE terdiri dari senyawa asam lemak jenuh dan tak jenuh, yaitu menurut Rashid et al. 2014
Asam lemak jenuh yang terkandung dalam asam lemak bebas CPO adalah asam laurat atau dodekanoat, asam miristat atau tetradekanoat, asam palmitat atau heksadekanoat, dan asam stearat atau oktadekanoat. Sedangkan asam lemak tak jenuh adalah asam oleat atau C9-oktadekanoat dan asam linoleat C9-12-oktadekanoat menurut Haryadi 2014. Menambahkan komposisi rata-rata asam lemak terhadap asam lemak total pada minyak kelapa sawit adalah asam laurat 0,2%, asam miristat 1,1%, asam palmitat 44%, asam palmitoleat 0,1%, asam asear 4,5%, asam oleat 39,2%, asam linoleat 10,1%, asam linolenat 0,4%, dan asam arakidonat 0,4%. Hasil analisis GCMS juga menunjukkan senyawa yang terdapat dalam SBE pada perlakuan awal 0 mg/1 adalah 11 senyawa. Pada perlakuan 50 mg/1 jumlah senyawa yang terdapat dalam SBE adalah 14 senyawa, dan pada perlakuan 75 mg/1 menunjukkan senyawa yang terkandung dalam 5 SBE ada 10 senyawa. Jadi kalau 0 mili itu terdapat 11 senyawa, kalau 50 mili itu terdapat 14 senyawa, dan pada 75 mili itu terdapat 10 senyawa. Hasil analisis GCMS pada tabel 6 juga menunjukkan bahwa pada waktu retensi yang sama, senyawa yang dihasilkan juga sama. Meskipun bentuknya berbeda, hal ini menjadi dasar pengidentifikasian senyawa dalam menggunakan perangkat GCMS. Senyawa-senyawa yang terdapat pada SBE berdasarkan analisis GCMS merupakan senyawa metil ester, antara lain metil miristat, metil palmitat, metil stearat, metil oleat, dan metil linoleat. Senyawa metil ester yang diperoleh sesuai dengan kandungan asam lemak yang terdapat pada komposisi minyak kelapa sawit. Senyawa metil ester yang terbentuk merupakan hasil dari reaksi esterifikasi dan transesterifikasi minyak yang terdapat dalam SBE. Berdasarkan waktu retensi pada tabel 6, 33,72, 49,19, dan 52,32 terlihat bahwa pada perlakuan 0 mg/1 dan perlakuan 50 mg/1 terdapat kandungan senyawa asam yang sama, yaitu asam miristat atau asam tetradekanoid, asam dekosanoid, dan asam tetrakosanoid, dan pada perlakuan 75 mg/1 tidak terdapat kandungan senyawa asam yang sama. Diduga hal ini terjadi disebabkan karena adanya proses degradasi pada yang dilakukan oleh bakteri Bacillus cereus. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi hidrolisis enzimatik. Proses degradasi terjadi pada reaksi hidrolisis dengan bantuan enzim lipase. Enzim lipase ini berperan sebagai katalis, di mana enzim ini memisahkan lemak atau triacylglycerol menjadi monogliserida dan asam lemak. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya paparkan dari jurnal yang saya ambil tentang aplikasi GCMS. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih kepada dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.